websitenya apa namanya, homepage gitu ya. Oke, nah selain NIDN, nah NIDK ini juga dibatasi umur ya. Untuk umur NIDK ini gitu yaitu umur 58 umur di sini sampai 64 tahun ya. Kalau diperoleh dari dunia kerja yang masih aktif ya. Ini kata kuncinya adalah masih aktif ya, yang ini ya. Artinya gitu ya, kalau ada orang yang sudah pensiun gitu ya nggak bisa ya. Tapi kalau masih aktif entah di kementerian, entah di perusahaan mana namanya, nah ini masih dimungkinkan ya. Tapi 64 ini berarti tidak persis ya. Artinya maksudnya karena nanti umur 65 itu akan selesai juga gitu ya. Artinya kalau ada orang-orang yang didapatkan dosen yang didapatkan dari dunia kerja dan industri gitu ya, nanti begitu umur 65 tahun sama ya, jadi nanti keluar dari sistem dan sudah tidak bisa diperpanjang lagi ya. Nah ini khusus untuk yang NIDN ya, NIDN yang sudah tadi karena sudah di batas usia pensiun gitu ya, mungkin atau ditransfer ya, jadi mungkin atau ditransfer ke NIDK gitu ya di sini gitu ya. Nah ini buat usia paling tingginya ya untuk dosen yang non profesor gitu ya, yang dari purna tugas dosen ya, itu 65 sampai 69 tahun, jadi masih bisa diusulkan ya di sini ya. Nah setelah nanti 70 tahun ya pensiun selesai ya, jadi udah nggak bisa diperpanjang lagi ya. Artinya di sini perpanjangannya 5 tahun. Demikian pula untuk yang profesor ya, profesor purna tugas ya. Jadi bisa mendapatkan nomor ya, atau nomor paling tinggi di sini adalah 70 lebih ya, sampai umur 78 tahun ya. Nah nanti setelah nanti umur 79 gitu ya, berarti kalau yang bersangkutan direkrut yang umur 78 ya tinggal 1 tahun lagi ya, umur 79 selesai dan tidak ada perpanjangan lagi ya. Artinya kalau mau dari 70 ke 79 berarti perpanjangannya itu bisa 9 tahun. Itu panjang ya. Yang terakhir adalah NUP ya. Ini ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi ya, usianya. Jadi nggak ada batasannya berapa saja usia gitu. Yang penting masih dibutuhkan oleh perguruan tinggi, kami persilahkan. Gitu. Nah ini ada menu layanan ya Bapak Ibu gitu ya. Jadi menu layanan ini adalah sistem ya, nah kita kenal namanya sistem PDDikti ya. Nah kalau sistem PDDikti ini yang bisa memproses atau bisa mengusulkan ini adalah ini Bapak Ibu ya, operator perguruan tinggi ya. Dan ini adalah domainnya operator PT ya. Dan kiri ini domainnya operator PT. Nah kemudian yang sebelah kanan ini namanya sister ya, sistem informasi sumber daya terintegrasi ya. Nah ya, siapa yang bisa membuka atau mengusulkan adalah dosennya itu sendiri ya. Jadi dosen memiliki ini nanti ya Bapak Ibu ya, memiliki akun gitu ya. Nah, akun itu bisa untuk memperbaiki datanya yang ada di sistem. Mengajar itu siapa? Intinya sebetulnya ini ya, semua baik itu melalui sistem PDDikti maupun juga melalui sistem sister gitu ya, semuanya masuk di pangkalan data pendidikan ini ya. Oke. Pertama kita ingin sampaikan itu tentang registrasi. Di sistem PDDikti itu ada menu namanya registrasi dosen baru ya. Berarti belum pernah diusulkan ya. Jadi belum pernah diusulkan atau belum pernah punya nomor induk ya sebelumnya ya. Kalau sudah punya, tidak namanya dosen baru, tapi nanti bisa perubahan ya. Ini Jama akan jelaskan dulu yang registrasi dosen baru ya. Nanti dosen baru itu meneliti apa saja, yang meneliti NIDN, ya, NIDK maupun NUP ya. Jadi ini namanya baru ya, karena tidak ada perubahan yang sekali ya, namanya baru ya, dari nol ibaratnya ya. Belum pernah menjadi dosen gitu ya, tidak pernah memiliki data di pangkalan data pendidikan. Nah, persyaratannya apa? Ini persyaratannya ya, jadi persyaratan ini untuk yang NIDN ini seperti ini. Yang pertama adalah scan eKTP ya, atau surat keterangan domisili ya. Jika yang bersangkutan ini maunya KTP-nya di Medan ya, padahal orang ini adalah ini di Bogor namanya atau di Jakarta gitu ya ngajarnya ya.
berarti surat keterangan perlu diberi surat keterangan domisili ya, jika di KTP-nya masih beralamat di Medan sana gitu ya. Karena kan sekarang juga tidak mudah ya merubah KTP, merubah alamat dan sebagainya, ini memerlukan waktu ya. Oke, yang kedua adalah subkopi atau sopail ya, foto ya, sopail. Sopail foto 4x6 ya, berwarna yang menggunakan pakaian resmi ya, artinya yang inilah pakaiannya yang sopan gitu ya, mungkin bisa batik, bisa jas gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah scan SK dosen tetap ya. Kalau pegawai negeri berarti SK CPNS atau PNS atau BPK ya. Tapi kalau swasta ya berarti nanti cukup SK dari yayasan ya. Kemudian scan ijazah tiap jenjang ya, tiap stratanya yang namanya yang bersangkutan S3 berarti ijazah S1 dilampirkan, ijazah S2 dilampirkan, ijazah S3-nya juga dilampirkan. Dan juga untuk ijazah yang kesetaraan dari luar negeri gitu ya, ini kalau ijazah ini juga harus disetarakan dulu ya kalau memiliki ijazah yang dari luar negeri ya. Kemudian yang kelima adalah surat keterangan sehat rohani ya, sehat jasmani dan juga bebas narkoba gitu ya. Itu ada tiga-tiganya ada di harus ini dapat dari rumah sakit tipe C gitu ya. Kemudian nomor 8 gitu ya. Siapa yang isi dosen? Surat pernyataan ya dari pimpinan perguruan tinggi yang bermeterai gitu ya tentang keabsahan dokumen yang diusulkan. Yang ke-9 scan surat perjanjian kerja ya untuk non ASN gitu ya. Jadi kalau ada yang dari bukan PNS gitu ya, berarti ada surat perjanjian kerjanya. Yang ke-10 gitu ya, surat keterangan dari pimpinan perguruan tinggi ya yang menyatakan bahwa dosen tersebut aktif melaksanakan tindakan. Jadi jangan sampai direkrut tapi tidak aktif gitu ya maksudnya. Sehingga pimpinan perguruan tinggi perlu gitu ya membuat surat keterangan ya bahwa si dosen ini akan aktif melaksanakan tindakan di perguruan tinggi. Nah yang berikutnya adalah persyaratan usulan NIDK ya, sebenarnya agak mirip ya tadi, terutama di poin 1, poin 2 ya, poin 3 ya, 4 ya, 5, 6, 7 ya, kemudian 8 ini masih sama ya, ini yang beda nomor 9. Jadi nanti nomor 9 ini surat perjanjian kerjanya kalau dulu tadi 2 tahun ya, tapi sekarang bisa 1 tahun, tapi saya tetap ya mengharapkan kalau bisa 2 tahun ya. Kemudian minimal ya, kemudian surat izin dari pimpinan induknya ya, jadi bisa dari menteri ya, kepala lembaga dan sebagainya. Nah ini sebenarnya tidak harus menteri ya, maksudnya sekarang sudah bisa dilakukan oleh pejabat kepegawaian ya yang menangani tentang SDM ya. Jadi tidak harus menteri tetapi bisa ya atasan langsungnya ya yang menyatakan gitu ya bahwa ya izin lah, memberikan izin kepada yang bersangkutan ya. Kemudian ini tapi untuk yang aktif, tapi kalau namanya tadi yang dari pensiunan dosen atau yang pernah dapat NIDN nggak perlu ya, cukup dilampirkan saja namanya surat ininya juga boleh ya, surat pensiun dari dosennya gitu ya. Kemudian surat keterangan mengajar ya, minimal 1 semester atau 4 SKS ya. Nah untuk usulan dosen luar negeri gitu ya, ini harus ada izin kerja di Indonesia gitu ya. Sebelumnya juga dipersyaratkan di sini harus ada jabatan akademik yang paling tinggi atau profesor ya, paling rendah. Nah ini maksudnya sebanding atau setara dengan kepala, tapi sekarang tidak dipersyaratkan. Kemudian yang berikutnya adalah memiliki 3 publikasi ya di jurnal internasional gitu ya, bereputasi, tapi ini juga sudah 3. Sekarang syaratnya tinggal hanya 2 saja ya, nomor A sama B ya. Jadi yang D-nya adalah minimal pendidikan S2. Oke, yang berikutnya adalah persyaratan usulan NUP ya. Kalau NUP lebih sederhana lagi syaratnya, yang lebih mudah lagi gitu ya, karena kalau 1, 2, 3, 4 ini agak mirip-mirip ya, tapi nomor 4 ini ijazahnya tidak harus
minimal S2, jadi S1 juga boleh, D4 juga boleh ya. Nah khusus 567 gitu ya, untuk NUP kita tidak persyaratkan ya. Jadi kalau namanya mengusulkan untuk NUP gitu ya, surat keterangan zat jasmani, rohani dan narkoba ini kita tidak perlu lampirkan gitu ya. Nah kemudian surat pernyataan ya dari pimpinan perguruan tinggi ya tentang pelaksanaan dokumen juga sama ya. Kemudian yang berikutnya scan surat perjanjian kerja ya. Nah ini juga perlu ini dan pengajar minimum ya dalam satu semester ya diberikan dengan surat keterangan dari pimpinan perguruan tinggi ya. Kemudian yang terakhir adalah kalau untuk dosen asing cukup menyertakan surat izin kerja. Oke. Nah ini tadi kan yang dosen baru. Kalau ini adalah surat perpanjangan ya. Perpanjangan hanya diperuntukkan untuk NIDK saja. Nah, jadi di luar NIDK nggak ada perpanjangan ya. Nah untuk syaratnya apa? Mudah ya Bapak Ibu hanya surat perjanjian kerja dengan perguruan tinggi dan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit. Jadi ini saja syaratnya kalau ada perpanjangan NIDK. Nah, kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, setiap jenis ya, jenis dosen ini itu ya, apakah yang memiliki NIDN, memiliki NIDK, dan itu memiliki kewajiban masing-masing ya. Kewajiban dosen NIDN adalah bekerja penuh waktu 40 jam ya dalam setiap minggu ya, atau melaksanakan tridharma ya, dengan beban kerja paling sedikit 12 SKS ya pada setiap semester gitu ya. Kemudian melaksanakan kewajiban lain ya yang ditetapkan oleh perguruan tingginya ya. Kemudian yang berikutnya mengajar paling sedikit 4 SKS ya, jadi minimalnya itu 4 SKS, dan yang terakhir adalah mengajar untuk NUP itu mengajar 1 kali aja sudah bisa ya. Jadi ini kewajiban perguruan ini Bapak Ibu itu ya menjadi salah satu gitu yang harus dilaksanakan ya. Baik. Nah ini sekarang kita berbicara tentang hak ya, hak yang ada tadi kewajiban, ini haknya ya. Nah, dosen ini ada dosen yang di PTN gitu ya, kalau Bapak Ibu ada yang dari PTN ya. Ini adalah haknya bisa memperoleh gaji atau tunjangan jelas ya, mengusulkan jabatan akademik ya. Mengusulkan atau diusulkan menempati jabatan struktural ya. Kemudian mengajukan beasiswa yang dapat mengajukan sertifikasi dosen, bisa juga mengikuti pembinaan atau peningkatan kompetensi. Kemudian rasionya juga dihitung ya, kalau NIDN pasti ya. Baik itu untuk rasio tunjangan terhadap mahasiswa program lebih lama maupun untuk pembukaan lebih baru ya. Oke. Nah ini ya dosen PTN yang memiliki NIDK ya, dapat memperoleh gaji sama ya, honor dan tunjangan ya, mengusulkan jabatan akademik ya, kemudian mengusulkan atau diusulkan untuk menempati jabatan struktural, yang berikutnya mengikuti pembinaan atau peningkatan kompetensi, dan yang terakhir dapat dihitung rasionya ya. Oke. Nah ini untuk yang swasta ya sebetulnya ya mirip ya Bapak Ibu ya, mirip ya dengan yang untuk negeri ya, bedanya hanya siapa yang mendanai saja gitu ya. Nah kalau ini hampir bisa dibilang sama, tapi yang mendanai kalau ini kan berarti masyarakat kalau untuk PTS ya, tapi kalau PTN kan oleh negara ya. Ini untuk NIDK juga hampir sama ya dengan yang di PTN ya. Bedanya tadi hanya bisa didanai oleh kalau kompetensi namanya bisa didanai oleh pemerintah, namanya kami ada kegiatan fintech atau apa gitu ya, itu bisa diikuti oleh oleh para dosen di perguruan swasta. Oke. Nah kalau dosen PTN atau PTS yang memiliki NUP haknya sedikit ya, hanya bisa memperoleh gaji ya, atau bisa mengikuti pembinaan atau peningkatan kompetensi. Nah ini tentu Bapak Ibu gitu ya, setelah ada hak, ada kewajiban, tentunya ada sanksi ya. Nah sanksi ini adalah sanksi pencabutan ya. Untuk apa? Untuk mencabut NIDN, NIDK ataupun NUP ya. Kenapa dicabut? Ya pertama tidak lagi memenuhi persyaratan ya perolehan NIDN, NIDK atau NUP. Yang berikutnya dosen tersebut gitu ya, itu tidak melaksanakan kewajibannya ya, jadi sudah kewajibannya mengajar
sebagai dosen tetap tapi tidak pernah ngajar ya. Masih membandingkan enak tuh Nah, kemudian diusulkan oleh dosen yang bersangkutan ya, atau diusulkan oleh perguruan tingginya gitu ya, untuk dicabut ya, tentu harus dengan alasan yang tepat ya, yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir adalah berdasarkan hasil evaluasi ya oleh kementerian gitu ya, itu bisa dilakukan pencabutan yang namanya sudah tidak melaksanakan tugas dengan baik gitu ya. Di daftar sih ada gitu, tapi begitu kita cek tidak pernah ada aktivitas mengajar ya sudah, namanya kita keluarkan. Oke. Nah, ini alur prosesnya saya kira nggak ada masalah ya, kalau dari Kementerian Agama kan pasti melalui validasi dulu oleh teman-teman di Kementerian Agama, baru terakhir nanti diputuskan ya oleh Kementerian Kemdikbudristek. Oke. Nah, yang berikutnya adalah perubahan nomor ya. Tadi kan yang pertama tadi kan ini ya tentang registrasi dosen baru. Nah, sekarang perubahan nomor registrasi. Nah, kalau perubahan nomor registrasi itu bisa NIDN, NIDK ke NIDN, NIDN ke NIDK, NUP ke NIDK, ataupun NUP ke NIDN. Artinya tadi ya tinggal mau diajukan dirubah kemana. Kalau diubahnya ke NIDN ya berarti yang ditujunya adalah NIDN ya, syarat NIDN. Kalau mau dirubah ke NIDK ya berarti syarat-syaratnya harus NIDK ya. Jadi sama ya ini dengan apa yang dituju atau diusulkan gitu ya. Oke. Yang berikutnya adalah perpanjangan nomor registrasi ya. Kalau tadi perubahan nomor adalah perpanjangan ya, hanya diperuntukkan untuk yang NIDK saja ya. Jadi syaratnya apa? Ya surat perjanjian kerja. Ya. Kemudian surat keterangan sehat jasmani ya, kemudian surat keterangan sehat rohani. Jadi hanya itu saja persyaratannya. Ya. Oke, nah ini apa ya namanya? Ini saja yang sering terjadi gitu ya. Kenapa sih usulan registrasi kok sering ini ya? Sering ditolak ya, atau mungkin tidak memenuhi persyaratan. Biasanya yang terjadi seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi usulan ini ditolak karena yang sering banget terjadi karena namanya pertama masalah KTP. Nah, di KTP-nya itu sering tertulis namanya kalau yang apa namanya yang bersangkutan ini adalah dosen dari swasta yayasan, tapi di KTP-nya berbunyi sebagai guru namanya gitu ya, atau sebagai PNS di mana namanya gitu ya. Nah, ini tentu kalau memang yang bersangkutan sudah tidak lagi yang menjabat gitu ya, atau berstatus sebagai guru atau PNS lainnya dan sebagainya. Nah, ini ada surat apa namanya melampirkan surat pemberhentian jika ada ya. Nah, kemudian di KTP-nya sama ya, jadi tertulis sebagai karyawan swasta. Sering kan KTP itu karena dulu itu pilihannya PNS atau karyawan swasta. Nah, karyawan swasta itu di mana gitu kan ya. Jadi ini sering ini ya. Ada juga yang kadang-kadang karyawan swasta itu apa namanya? Maksudnya berwira swasta namanya gitu ya. Nah, ini juga harus apa namanya kalau memang sudah tidak lagi sebagai karyawan swasta di suatu pabrik atau suatu instansi, bikin saja surat keterangan ya bahwa yang bersangkutan sudah tidak lagi namanya sebagai karyawan di katakanlah di PT apa. KTP juga sama ya, alamat domisili yang jauh dari jangkauan ya di tempat PT, artinya didaftarkan di PT Jakarta, tapi yang bersangkutan adalah KTP-nya alamatnya di Medan sana ya, berarti ini jauh ya apa namanya. Kemudian NIDN ya. Nah, berkasnya ini apa namanya ijazah ya, riwayat pendidikan tidak lengkap ya. Kadang-kadang kita tolak gara-gara dia yang bersangkutan S3 tapi ternyata tidak melampirkan ijazah S1, S2-nya gitu ya. Kita ingin semuanya apa namanya dilampirkan ya. Kemudian ini untuk yang perjanjian kerja ya. Ini kadang-kadang kalau dosen NIDN jangan mencantumkan durasi gitu ya. Kalau durasi berarti dosen kontrak ya, gitu kan. Makanya NIDN-nya mencantumkan apa namanya perjanjian kerja ini berlaku selama 5 tahun ya, berarti ini dosen kontrak gitu. Padahal kita kalau namanya dosen NIDN itu adalah dosen yang sepanjang
ya dia masih ada di situ gitu ya, masih ngajar dan Menteri Dharma di situ, berarti itu dosen tetap gitu ya. Kecuali sudah tidak di situ lagi gitu ya. Oke. Nah yang berikutnya ini tentang NIDK ya. Nah NIDK ini KTP-nya justru harusnya masih berstatus aktif gitu, masih kebalik ya dengan NIDK. Kalau aktif di mana? Makanya tadi aktif sebagai PNS di Kementerian Agama namanya gitu ya, atau apa namanya sebagai direktur di salah satu apa namanya gitu ya. Nah ini harus nyebut gitu ya, nyebut justru masih aktif di situ gitu ya. Jangan sampai yang pensiun itu mah kebalik ya, kalau pensiun malah justru tidak bisa ya. Kemudian surat izin dari instansi asal ya, kadang-kadang apa namanya tidak mengingat keterangan ya, diizinkan calon tersebut apa menjadi apa gitu ya, hanya surat keterangan izin saja gitu ya, padahal mau kita adalah menjadi dosen dosen apa kemudian surat tugas mengajar ya, kadang-kadang kurang dari 4 SKS, hanya ditulis 2 SKS ya, jadi harus diperbaiki lagi ya. Kemudian apa namanya perjanjian kerja tadi ya yang kurang dari 2 tahun tadi, tapi oke ini kalau yang ini masih bisa ditolerir ya, tapi harapan kami kalau bisa ya 2 tahun tadi ya, supaya lebih apa namanya panjang ya waktunya nanti kita ngetes gitu. Dan yang terakhir apa namanya banyak yang kadang-kadang masih terngiang-ngiang dengan Kemristek Dikti gitu ya, padahal udah Kemristek ya, kadang-kadang seperti itu ya, surat tugas atau apa atau surat pernyataan itu kadang-kadang masih banyak yang berbunyi Kemristek Dikti gitu ya, padahal kita sudah berubah ya. Saya kira itu Bapak Ibu semuanya untuk yang apa namanya registrasi dosen. Nah yang ini satu lagi ya, saya coba apa namanya sampaikan sebenarnya. Ini soalnya apa? Ya sebenarnya umur segini wis gak pakai energi. Iya. Ya paling ngajar tok ya. Wis loro-loron wis sama kan umur produk kurang produktif ya. Cak mulai kantor wis siap-siap gitu. Nah, satu lagi kalau ini. Oke, baik. Satu lagi ini yang akan saya jelaskan tentang perubahan data dosen atau PDD ya. Nah, jadi yang tadi registrasi gitu ya, sekarang registrasi sudah memiliki nomor induk gitu ya, terus ingin memperbaiki datanya ya, datanya pada aplikasi ya, karena data ini kan tidak statis tapi dinamis ya, jadi bisa berubah kapan saja ya. Yang penting ada buktinya kalau ingin berubah ya. Jadi ada beberapa yang ingin kita jelaskan dalam hal ini nanti. Pertama itu tentang nanti ada namanya manajemen perubahan data atau PDD ya, home base internal ya. Ada juga PDD home base eksternal ya. Ada juga manajemen perubahan data dosen ya. Dosen tanpa home base atau klaim dosen ya. Nah, jadi itu kira-kira apa namanya topiknya perubahan data dosen ya. Nah, jadi ini yang kita akan ubah dari home-base nanti ada home-base internal ya. Home-base internal ini adalah home-base yang ada di internal perguruan tinggi ya. Jadi ada punya prodi 10, nah, berarti itu home-base-nya adalah di internal yang 10 prodi tersebut ya. Jadi bisa pindah di 10, mau diputar-putar kemana saja ya. Itu bisa ya. Yang berikutnya adalah eksternal. Kalau eksternal itu adalah pindah home-base dari instansi lain atau perguruan tinggi lain gitu ya. Nah, namanya eksternal ya. Nah, yang berikutnya adalah perubahan data dosen PDD ya. Nah, di dalamnya berisi apa? Perubahan data pribadi ya. Jadi data pokok ya gitu ya. Kemudian perubahan riwayat pendidikan ya. Kemudian riwayat kepangkatan ya. Kemudian jabatan fungsional dan yang terakhir adalah sertifikasi atau PDD gitu ya. Nah, kemudian ada juga dalam perubahan data itu namanya klaim dosen ya, klaim dosen tanpa home base gitu ya. Dan sebetulnya ada alih status ya, alih status itu maksudnya dari
tadinya mata kuliah apa namanya Pancasila, non dosen jadi yang dosen ya. biasanya Oke. diambil oleh Nah, Bapak Ibu yang kami hormati gitu ya, mohon ya jika nanti sudah jadi begini Bapak Ibu, melalui apa tadi sistem ya itu juga bisa Yang sekarang sih mengusulkan perubahan dulu data udah ini ya. diinput. Ya bisa Ya. dulu. Berarti masih Tapi bisa ya. kalau sister itu yang mengusulkan adalah dosennya. Ya. Kalau nginput Nah kebalikannya kalau yang melalui PDDikti yang makanan data Ini, pendidikan langsung yang aja. mengusulkan tadi kan di depan sudah saya singgung ya. Kalau Yang dosen mengusulkan itu adalah sudah lama ya operatornya. kita. Iya. Nggak perlu kita. Nah kalau sudah umpamanya ada Tapi data kalau dosen pribadi baru, atau riwayat perlu pendidikannya penugasan. sudah Lewat diusulkan itu, melalui lewat pangkalan format. data pendidikan pendidikan tinggi atau PDDikti gitu ya. Jangan diusulkan lagi juga di sister gitu ya. Nah kalau yang seperti itu gitu, nanti datanya kan ganda ya. Kalau disetujui akan ganda, namanya dokternya dua, masternya dua, S1-nya dua. Nah ini buat apa? Kan sebetulnya hanya satu ya. Jadi kalau diusulkan cukup satu saja di PDDikti atau diusulkan di sister saja. Ya. Iya. Oh gitu sekarang Oke. udah nggak bisa ya. Nah kemudian ada Kenapa PDD maksudnya UBIS tetap harus internal ya. pengajuan ya Jadi ke nah UBIS internal ini contohnya seperti ini mengajukannya ya, Bapak Ibu ini. Contoh dosennya namanya program studi sebelumnya, dulu. tujuan yang Dulu kan semula mengajukan itu kalau namanya lulus ini bisa tadris lewat matematika pengajuan. S1 namanya gitu ya. Ingin Tapi pindah ke ekonomi maunya syariah apa ya? S1. Nah ini Menunya apa itu? boleh, yang penting di sini Penugasan awal. jangan sampai apa namanya ininya kurang dari 5 ya. Aturannya minimal adalah 5. Meter Ya. mulai semester sekarang ini. Nah, Tapi nanti yang kalau sudah- UBIS internal di sudah- sini harus yang ada dulu ikut buktinya bisa ya. dilaporkan ya? Buktinya adalah SK ya, dulu SK, kan? dos- Oh, yang dulu SK kan? dosen ya, yang diterbitkan oleh perguruan tinggi yang tadinya dari mana, prodi apa ke prodi Kuliah apa. bahasa gitu Inggris ya. loh, pada bahasa Inggris kan biasanya Oke. dia Iya, diajar. Nah ini batasannya gitu ya. Jadi tadi yang ditinggal 5 ya. Overload Kemudian banget. nggak Satu sisi boleh kurang overload, dari yang 5 kedua yang nggak sesuai ditinggalkan. dengan bidang. Iya. Aku Kemudian bingung juga kayak gitu apa gimana. namanya Jenengan pendidikan juga penting ya. Kayak Jadi perhatikan Anu, gelar anu di dosen sini ya. ya. Kalau ini. Karena apa? Kalau mamanya Kan aku ingin pakai pindah ke siap S2 SDM ya, atau- ini kan S1 Jadi kali ya. dilimpahin. Maunya pindah ke S2. Tapi kalau untuk Ternyata pelaporannya di sini dosennya ya tidak dosen ada yang NIDN. dokter namanya gitu ya. Bisa kan ya? Ya, ini dokter berarti tidak bisa. Tapi kecuali di sini ada doktor atau PhD atau S3 lah di sini gitu ya. Itu baru bisa pindah ke Tapi kalau apa udah prodi yang masuk ke sistem, memiliki S2 atau itu bahkan S3 gitu ya. Sudah diajukan. Tapi kalau mamanya Bisa masuk hanya ke pindah ke sistem itu. sama-sama S1 Keluarin namanya lagi. gitu ya. Yang penting di sini S2 Jangan dulu keluarkan, ya, Jarno. minimal S2 dulu. Jarno. Sampai Oke. ya. Iya. Nah, kemudian- tapi nggak usah ditransaksikan. Kalau ada Contoh semuanya kayak tiba-tiba di saya sini ada yang riwayat keluar ya, ininya keluar kosong pindah namanya kampus. gitu ya. Jangan Nggak tercantum seperti ini gitu ya. Dia Sebaiknya mengusulkan perubahan riwayat pendidikan di lebih dulu portal gitu tapi ya. statusnya Jadi jangan dipaksakan, lebih baik diusulkan saja Akhirnya supaya nggak pernah transaksikan nanti juga begitu nggak sudah masalah. diusulkan Namanya perubahan masih ada di- data di- dosennya di tempat saya. terutama untuk Namanya nggak pernah transaksi. kualifikasi pendidikan Satu lagi. gitu ya. Nanti Mereka pastinya kan akan untuk ini berubah ya. ya. Tapi kalau Sudah enggak ya aplikasi. nanti Oh iya iya. kondisinya Iya kan? seperti ini. Nah, kalau ini mau pindah Nanti ke ada S2 aplikasinya nggak sendiri. bisa ya ngajar di S2 Aplikasinya ya. ini Karena mempertai sendiri syaratnya ya. untuk ngajar S1 itu Online. minimal S2 Sebelum ya pernah pendidikan dosennya. Mau masuk ngajar ke sini S2 karena belum ada yang syarat sertifikasi. dosennya minimal Oh, ini pendidikan jangan- S3 jangan ya. jangan ini. Kalau mau ngajar Ini S3 biar minimal dosennya S3 sendiri dan juga utak-utak ini. bisa ada profesor. Oke. Ini Masa Nah jelas. sekarang Pak Kiai obis suruh- eksternal ya. Nah, Ya, jadi kalau ini Pak Kiai pindah ya, dari ya, PT Pak Kiai yang nggak satu apa-apa ke nih, PT satu yang orang lain itu. ya. Contoh Misalkan di di sini sini pindah aja, namanya wes, dari sibuk pisan. Universitas Nggak usah Ankom nambah iki. namanya ya ke Universitas Iki tambah Semarang ngeluh ya. meneh Jadi ya. seperti Paling itu ya. belum ada Jadi ini nanti pengajuan yang akan IDN, menjadi sobo. tujuannya seperti Ya, ini. ini Nah nih, nanti ini, syaratnya ini atau paling sini, pendukungnya SDM ini ya. sebenarnya. Enggak. SD. Paling pendukung Ini ini ya, apa pengajuan namanya kalau eksternal untuk swasta ya. Swasta Tetap itu ikut di PDDK. apa Pangkatan? namanya kalau Oh, namanya kepangkatan ini swastanya aja, dari dosennya aja. wilayah lain berarti ada Iya, kalau rekomendasi dosennya gitu enggak. ya. Makanya kalau di Dosennya nggak mau. kementerian Yang di kementerian kami gitu ya kalau Enggak namanya dari apa-apa. BTS berarti ada rekomendasi dari SDM. LLDT gitu ya. Kan Seperti dia itu, kepangkatan ya. SDM. Iya. Nah ini Ini anu, saya, ini contoh ini coba, ini BKD contoh ini yang wes, tadi dosennya sendiri. katanya apa Ini gelarnya dosennya sendiri. Wes. Tapi yang double ini ya oprek-oprek jadi kayaknya itu Oprek-oprek, MM, Carno ya, Eskom, Eskom, gak mudah ya Eskomnya wes bahkan pangkatannya. tiga. PT-nya sing rugi. ini apa nah ini artinya ada double ya ini harusnya dihapus ya cukup satu-satu saja kalau memang itu hanya satu gitu ya tapi kalau ada yang memiliki lebih dari satu gelar ya nggak apa-apa tapi kalau ini perkiraan saya ini karena salah saja apa namanya memasukkan apa namanya gelarnya
Oke, nah kalau yang ini adalah perubahan data dosen ya, jadi data pokok ya. Data pokok ini meliputi apa saja di sini ya, ada macam-macam namanya nama, tempat lahir ya, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor KTP, ada status ikatan kerjanya apa, status aktivitasnya apa, ya tanggal masuk, apa status ini NIP ya, keterangan keluar dan sebagainya. Artinya kalau memang mau mengusulkan ya silahkan gitu ya, nanti melalui sistem ya, Bapak Ibu nanti tinggal ingin dirubah menjadi apa ya. Yang penting ada ininya, ada buktinya ya. Jadi file pendukungnya ya kalau memang umpamanya perubahannya itu tentang apa, katakanlah izin belajar ya namanya ya, berarti apa lampirannya ya tentang masalah izin belajar. Kalau namanya salah nama yang kurang R namanya gitu ya, di sini kurang R namanya gitu ya, nanti tinggal dibetulkan gitu ya, menjadi apa yang benar dan buktinya apa gitu ya. Oke. Kemudian riwayat fungsional gitu ya. Nah, riwayat fungsional ini apa namanya bisa apa namanya mulai dari asisten ahli sampai guru besar ya. Jadi seperti ini contoh ya, berarti ini kalau semulanya kosong berarti ini adalah ini baru ya. Tapi ada kadang-kadang yang sudah terisi isinya namanya asisten ahli gitu ya, tapi nomornya salah gitu ya, atau mungkin TMT-nya yang salah. Jadi kadang-kadang ada pembetulan ya, pembetulan apa namanya riwayat apa jabatan fungsional ya. Nah ini contohnya Bapak Ibu kalau namanya jabatan fungsional ya file pendukungnya ya. Kalau namanya asisten ahli di sini ya berarti nanti file pendukungnya tentang apa namanya scan dari apa jabatan fungsional itu sendiri. Nah kemudian riwayat kepangkatan ya. Jadi riwayat kepangkatan itu biasa dari mungkin 3A, 3B, 3C dan seterusnya ya. Jadi nanti apa namanya pangkatnya apa, namanya penata atau pembina atau pembina tingkat 1 dan sebagainya ya. Yang penting nanti dibuktikan dengan apa namanya SK pangkat atau passingnya gitu ya kalau ada gitu ya. Yang berikutnya mengenai ini riwayat pendidikan ya, tadi ya sudah dicontohkan tadi ya. Jadi umumnya tadinya baru S2 gitu ya, terus sekarang ini yang baru ada berarti S3 ya, ini baru ya. Ini masih tadinya kosong, sekarang udah diisi ya, seperti ini gitu ya. Yang penting buktinya ada juga. Kalau yang bersangkutan usulannya tentang kualifikasi atau pendidikan S3 ya berarti syaratnya nanti harus S3 ya, maunya ijazahnya, ijazah S3 dan transkrip S3-nya gitu ya. Oke. Nah sekarang ini tentang ini apa namanya sertifikasi, riwayat sertifikasi atau sertifikasi dosen atau serdos ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah memiliki sertifikasi tapi belum didatakan, lebih baik didatakan ya, supaya nanti tidak eligible terus gitu ya. Padahal karena kalau nanti ini juga akan mengacaukan ya, lebih baik kalau sudah memiliki sertifikasi lebih baik diisikan saja atau diusulkan di perubahan datanya ya, supaya nanti tidak di apa namanya tidak eligible lagi gitu ya. Oke, nah ini kalau serdos ya nanti tinggal di print apa namanya di scan ya, di scan sertifikasi dosennya dan dilampirkan gitu ya. Ini dosen tanpa hobis ya tadi ya, jadi ada orang yang memiliki dosen tanpa hobis gitu ya, yang gentayangan tadi gitu ya. Nah tinggal nanti diusulkan ya melalui sistem, nanti klaim ya, klaim dosen gitu ya. Nah klaim dosen ini bisa nanti syarat-syaratnya itu tidak usah SK ya. Kadang-kadang ada yang syaratnya SK tapi padahal SK tersebut mau dipakai lagi gitu, itu nggak boleh ya. Jadi kalau mau menggunakan SK gitu ya itu cukup sekali ya. Makanya saya sering menyarankan Bapak Ibu gitu ya, kalau mau klaim dosen ya cukup surat tugas saja, jangan SK ya. Tapi nggak salah juga dengan SK, yang penting tidak digunakan lagi SK tersebut. Tapi kalau masih mau digunakan untuk pengusulan NIDN, maunya pengusulan NDK, maupun NUP, ya ini jangan, karena sistem langsung mendeteksi gitu ya. Oh ini SK pernah dipakai untuk ini, maunya gitu ya. Jadi jangan sampai ditolak gara-gara seperti itu gitu ya. Jadi kalau memang yang bersangkutan ini apa namanya ini cukup dengan surat tugas saja dari rektor ya, atau pembantu rektor ya, supaya lebih mudah gitu ya. Nah nanti SK
SK-nya yang betul-betul SK namanya NIDN nanti diusulkan untuk pada saat mengusulkan perubahan nomor namanya ya, karena biasanya klaim itu digunakan untuk ini ya, setelah diklaim nanti mau diubah dari NUP menjadi NIDK, biasanya seperti itu gitu ya, biasanya karena namanya yang bersangkutan pensiunan dosen dan sebagainya. Nah, ini saya kira nggak terlalu ini, sehingga kita cukup dengan hanya surat tugas satu saja, surat tugas. Jadi jangan yang lain-lain, nggak perlu fotokopi jasa apa sebagainya ya. Kadang-kadang ada semuanya dimasukkan padahal nggak pernah kita lihat, yang ada hanya kita lihat hanya yang ada surat tugas atau SK-nya gitu ya. Jika memang SK tersebut tidak digunakan untuk ini kegiatan lain. Nah, jadi selain nomor satu tidak dibutuhkan ya yang lain-lainnya. Saya kira hanya itu ya Bapak Ibu yang kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini gitu ya. Moga-moga cukup jelas yang saya sampaikan, tapi kalau umpamanya ada yang belum jelas kami persilahkan ya, terbuka untuk bisa menanyakan kepada saya gitu ya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih Pak Mulyono atas pemaparannya. Baik, kita sudah sama-sama dengarkan tadi bagaimana pemaparan dari dari narasumber kita mengenai registrasi data dosen maupun validasi dan perubahan dalam menghimpun data dosen. Jadi poin-poin yang dapat kita tangkap tadi itu dari masalah NIDN, NIDK, NUP, dari manfaat registrasi dosen tersebut sampai kenapa usulannya itu ditolak, kemudian teknis perbaikan data dosen, home base internal, eksternal, klaim dosen, segala macamnya itu pasti akan menimbulkan banyak pertanyaan, terutama bagi kampus-kampus yang baru berdiri atau yang usianya masih sangat muda. Jadi kita masih punya cukup waktu untuk berdiskusi. Mungkin di sesi pertama ini kita akan buka 3 pertanyaan dulu ya, dari sini sebelah kanan 1, sebelah di tengah 1, kemudian sebelah kiri 1. Baik, Bapak yang ini silakan. Tanya, apa sih masalah penugasan tadi? Penugasan apa? Oh, penugasan yang bisa saja yang bisa izin Bapak yang bisa ditransaksikan. yang pertama soalnya jenengan ya. Ini tentang penomoran 2 angka di depan Bapak. Ya tanya gitu. Iya, tapi jawabannya Jadi masih saya perhatikan bisa. teman-teman dosen Iya, di kampus malah ditunjukin. ini rata-rata depannya pakai 21. Oh iya, Tapi ada satu belum sesi coba. depan itu pakai Nugasannya lo dihapus. 20. Ya saya bisa maklum nih apa namanya Pengen nanya ini. PTKI dengan PTU yang umum di bawah Kemendikbud memang ada beda. Kemudian Bapak sambungan dari pertanyaan nomor 1 saya, jikalau memang ini terjadi migrasi, potensinya berubah Ini awalannya itu kosong. bisa ke 09 Bapak ya. Kalau dari Katanya pemaparannya katanya tadi. Jadi kalau PTKA perguruan tinggi keagamaan kan biasanya diawali 2 gitu. Tapi di sini Nah, cuma dari sekian banyak dosen kami 30 lebih di institut rata-rata pakai 21, tapi ada satu orang yang pakai 20 di depannya. Nah, kemudian kalau misalnya migrasi dibawa ke universitas atau merger ke universitas, apakah potensi 2 angka di depan ini bisa berubah ke 09 ini secara kosong umum? biarin aja. Kemudian nomor 2, tadi saya lihat buat untuk mahasiswa. fungsi dari Tapi yang NDN, NIDK dengan NUP untuk yang NIDK itu dicoret tadi yang yang setara dengan asosiasi profesor kalau di luar ini negeri. kolabnya Pertanyaan saya, Bapak, patokannya bagaimana kalau misalnya saya mau mengusul program doktor tapi menggunakan teman-teman yang dari luar negeri, apakah memungkinkan seperti itu? Berarti kan dia NIDK atau NUP, seperti itu. Ataukah yang kedua, saya menggunakan SDM yang profesor tapi sudah purna tugas. Berarti kan potensinya apakah NIDK atau NUP, apakah bisa saya gunakan? Jadi pertanyaan nomor 2 saya, apakah NIDK dengan NUP, yang pertama NIDK atau NUP yang SDM saya tetap mengajar di sana tapi juga mengajar di tempat kami, ataukah yang kedua itu profesor yang purna tugas dari beberapa kampus kemudian kami rekrut kembali, apakah
NIDK MUP-nya bisa dihitung untuk pembukaan program studi doktor. Yang ketiga, ini klaim dosen Bapak. Tadi bagian terakhir ada klaim dosen. Mohon izin, ada dosen kami itu dulu pernah jadi dosen LB di kampus negeri. Kemudian pada saat itu, kampus universitas swasta. Kemudian universitas swastanya itu dia jadi universitas negeri, sehingga home base pertamanya di universitas swastanya sebelum alih status ke universitas negeri itu sudah tanpa home base karena dia datanya di universitas swasta. Nah, pada saat kami klaim ini juga jadi masalah Bapak, sehingga pada kesempatan ini pertanyaan ketiga saya, bagaimana untuk menyelesaikan klaim dosen di home base yang sudah tidak terpakai lagi sebagai masalah gabungan dosennya. Seperti itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita tampung dulu Pak narasumber untuk semua pertanyaan baru langsung ditanggapi sekaligus. Ya. Praktek langsung. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kayak emis Terima kasih Pak Moderator, Bapak Mulyono yang terhormat. Kami dari saya Muhammad Zaika dari paling kampus ini pertanyaan pertama itu bagaimana prosedur di Jawa Tengah. Ingin Iya. bertanya mengenai riwayat fungsional beberapa dosen kami yang sudah kami ajukan menjadi asisten ahli, namun ketika kami lakukan pencarian langsung ke website PDIK Admin tanpa login itu